Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Bu Muamel lagi makan. Kabar. Baik. Ini lagi makan. Salam gitu kan. Tapi kok porsinya segitu? Kenapa? Kan ini lengkap, ada nugget ayam, ada telur. Iya, tapi itu kan gizinya nggak seimbang. Coba Bu Muamel makan, terapkan deh. Makan pola sehat dengan B2SA. B2SA? Iya. Apa itu B2SA? Nah, makanya Bu Muamel kalau punya gadget jangan cuma dipakai untuk nonton film Korea. Coba Bu Muamel buka YouTube-nya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Official. Di situ terinformasi jelas apa itu pola makan sehat dengan B2SA. Jadi ini bukan pola makan sehat ya? Iya, enggak lah. Coba. Nih, pelajari dulu. Oh, ini ya. Nah, itu dia. Berisi pangan B2SA. Nah, Ini nggak apa-apa dihabiskan dulu. habiskan aja, Bu. Ya ampun, tetap ya. Pola makan berbasis B2SA adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan tidak tercemar bahan berbahaya yang merugikan kesehatan. Berikut penjelasannya. Pangan beragam artinya terdapat berbagai jenis makanan, baik hewani maupun nabati, yang menjadi sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Makanan yang kita konsumsi harus beraneka ragam, karena setiap makanan yang kita konsumsi berbeda kandungan gizinya. Sehingga apabila kita makan beraneka ragam, maka kebutuhan gizi kita akan terpenuhi dengan baik. Pangan bergizi artinya makanan yang kita konsumsi harus mengandung zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro bersumber dari makanan yang memiliki karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral. Makanan yang bergizi harus memiliki 3 fungsi utama. Salah satu yang disebut dengan makanan sehat. Yang pertama, fungsi utama makanan sebagai zat tenaga. Sumber zat tenaga, makanan yang kita konsumsi mampu menjadikan tenaga untuk kita beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, sumber makanan sebagai zat pembangun, di mana makanan yang kita konsumsi mampu membantu proses tumbuh tubuh kita. Dan yang ketiga, fungsi makanan sebagai zat pengatur, yaitu makanan yang kita konsumsi mampu mendorong kerja fungsi organ tubuh kita dengan baik. Seimbang artinya mengkonsumsi dengan cukup sesuai dengan kebutuhan individu dengan tetap menerapkan prinsip proporsi sesuai dengan isi piringku. Prinsip B2SA aman, artinya konsumsi pangan yang kita makan kemungkinan tidak tercemar dari bahaya kimia, bahaya fisik, dan bahaya biologis. Bahaya kimia artinya bahan pangan tidak terkontaminasi oleh bahan kimia yang tidak diperbolehkan ada di dalam makanan. Contohnya, bahaya kimia dari lingkungan yang disebabkan oleh polusi asap kendaraan bermotor. Kemudian bahaya kimia yang kedua yaitu bahan kimia yang tidak boleh berada dalam pangan seperti rodamin B, pewarna tekstil, boraks, dan formalin. Kemudian penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi dari batas penggunaan. Yang kedua yaitu bahaya biologis. Bahaya biologis bersumber dari bakteri, parasit, virus, ganggang, dan kapang, yaitu pertumbuhan mikroba yang menyebabkan makanan busuk sehingga tidak layak dikonsumsi, berakibat pada keracunan pada tubuh kita, dan yang paling fatal berakibat pada kematian. Kemudian bahaya ketiga yaitu bahaya fisik, di mana tidak boleh terdapat seperti rambut, kuku, isi staples, batu atau kerikil, logam, pecahan gelas atau kaca dalam makanan. Untuk mempermudah penerapan pola makan sehat berbasis B2SA,
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan istilah isi piringku sebagai acuan untuk pola makan sehat sehari-hari. Penjelasannya sebagai berikut. Sesuai isi piringku, untuk satu porsi makan harus terdiri dari 50% makanan pokok dan lauk pauk dan 50%-nya lagi terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Pembagiannya sebagai berikut. 2/3 dari setengah piring harus berisi makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Contohnya beras, kentang, ubi, dan sumber karbohidrat lainnya. Lalu, 1/3 dari setengah piring harus terdiri dari lauk pauk sebagai sumber protein. Contohnya daging ayam, daging sapi, daging ikan, tahu, tempe, dan lain-lain. Lalu, 2/3 dari setengah piring harus berisi sayuran sebagai sumber vitamin. Contohnya sayur terong, wortel, kangkung, kecambah, dan sayuran lainnya. Dan yang terakhir, 1/3 dari setengah piring harus berisi buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Contohnya buah pisang, pepaya, semangka, jambu, dan apel. Jangan lupa batasi penggunaan garam, gula, dan minyak. Sebagai pelengkap isi piringku, biasakan hidup bersih dengan melakukan cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan setelah makan, lalu lakukan aktivitas fisik sehari minimal 30 menit per hari, dan jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas sehari. Mengapa pentingnya menerapkan B2SA setiap hari? Karena tidak ada satu jenis makanan pun yang memiliki gizi lengkap yang mampu memenuhi kebutuhan tubuh. Serta konsumsi makanan beragam setiap hari dapat meningkatkan kecerdasan otak yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sumber daya manusia yang terbaik. B2SA diterapkan kepada seluruh masyarakat hingga kelompok masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Karena pada umumnya ibu sebagai pendamping keluarga di rumah memiliki peranan penting sebagai menu makanan di meja serta bertanggung jawab atas konsumsi individu di keluarganya masing-masing. Dampak yang ditimbulkan jika kita tidak menerapkan B2SA di kehidupan sehari-hari, terutama pada fase tumbuh kembang anak. Yang pertama akibatnya adalah pertumbuhan fisik yang lambat seperti stunting, kemudian kecerdasan otak menurun. Yang ketiga, bahkan bisa berakibat kepada gizi buruk hingga akibat fatal lainnya seperti kematian. Selain itu, akibat tidak menerapkan B2SA juga seperti obesitas, rentan terhadap penyakit diabetes, penyakit jantung, serta penyakit hipertensi. Ayo semua ibu pendamping keluarga di rumah, mulai sekarang kita terapkan prinsip pangan B2SA sehari-hari dalam menu makan kita di keluarga kita masing-masing. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Ayo terapkan pola makan bergizi seimbang dengan prinsip pangan B2SA. Gizi seimbang, bangsa sehat, berprestasi.